Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang phase plan atau bidang fase dari sistem linear. Nah, sekarang kita perhatikan suatu sistem linear sebagai berikut. Nah, sistem linear ini terdiri atas dua variabel X dan Y. Kemarin kita udah lihat bahwa sistem ini dapat kita ubah nanti ke dalam bentuk vektor sebagai berikut: dx per dt, dy per dt. Nah, ini ada matriks koefisien. Nah, katakan ini matriks A ya. Nah, sekarang untuk melihat bidang fase dari sistem linear ini, kita dapat lihat dari solusinya nanti. Solusinya yaitu dy per dx. Nah, dy per dx dari sistem di atas tentu kita dapat lihat dari dy per dt per dx per dt. Atau cx tambah dy per ax tambah by. Nah, dari sana kita nanti akan menggambarkan potret fasenya, dan tentu kita juga melihat perubahan dari nilai dx per dt dan dy per dt nya nanti. Ya, berubah nilai ini. Nah, untuk bidang fase itu ada beberapa jenis. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ini dinamakan dengan saddle point atau titik saddle. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah lihat karakteristik dari nilai eigen pada persamaan karakteristik A ya. Ada P, ada Q, ada D. Nah, sekarang untuk titik saddle ini terjadi apabila D-nya diskriminannya ya, D-nya itu besar dari 0, kemudian Q-nya kecil dari 0. P-nya tidak berpengaruh besar atau kecil. Nah, apabila terjadi karakteristik seperti ini, maka dia merupakan titik saddle. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk titik saddle itu. Nah, lihat dari contoh soal berikut. Sekarang saya punyai suatu sistem dx per dt sama dengan negatif x, dy per dt sama dengan 2y. Nah, tentu kalian semua sudah bisa membuatkan matriks koefisiennya di sini. dx per dt, dy per dt ini adalah negatif 1, 0, 0, 2 xy. Nah, ini adalah matriks koefisien A. Kita dapat tengok nilai yang pertama P. P itu adalah trace-nya A tambah D, berarti negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Ini positif nilainya. Kemudian Q-nya AD kurang BC min 2 kurang 0, yaitu nilainya min 2, itu negatif. Oke, dan D-nya P kuadrat kurang 4Q sama dengan 1 dikurang 4 kali min 2.
sama dengan 9. Nah, itu positif. Nah, dari nilai ini D-nya positif dan Q-nya negatif, ini terlihat bahwa dia berupa saddle point. Nah, kemudian bagaimana gambarnya? Tentu yang pertama kita coba selesaikan dulu ya. Kita lihat solusinya. dy per dx sama dengan 2y per min x. Kita cari solusi eksplisit. Untuk mencarinya kita gunakan PD variabel terpisah. Nanti di sini kita peroleh dy per 2y sama dengan negatif 1 per x dx. Kita integralkan kedua ruas. Nah, nanti diperoleh setengah ln y tambah c1 sama dengan negatif ln x tambah c2. Atau ini nanti akan berbentuk ln y sama dengan negatif 2 ln x tambah C2 kurang C1 ya, kali 2 kali C1 nya kita katakan namanya ini C. Nah, y nya akan menjadi ln ini min 2 jadi 1 per x kuadrat, maaf ini masih ln ya, ln y tambah c, y menjadi atau ini boleh juga ya, ln 1 per x kuadrat tambah ln, katakan ln k ya, c itu adalah ln k, berarti ln y sama dengan ln k per x kuadrat, atau y sama dengan k per x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari solusi eksplisitnya. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa ya? Y per k per x kuadrat dengan k-nya adalah konstanta real. Nah, tentu di sini Anda semua bisa melihat jika k-nya 1, y-nya adalah fungsi bentuk y sama dengan 1 per x kuadrat. Kalau k-nya 2, y sama dengan 2 per x kuadrat. Nah, lalu bagaimana gambar potterfasenya di sini? Oke, sekarang untuk memudahkan kita dalam menggambar y sama dengan k per x kuadrat, diambil untuk titik x-nya 1 misalnya ya. Kalau k-nya 1 berarti y-nya 1, 1,1. Kalau x-nya 2 dan k-nya untuk k1 ya, k yang konstan dulu, 1/4 berarti y-nya 1/4 gitu, 1,1. Titiknya sini 1,1, kemudian kalau 2 dia 2,1/4. Nah, kalau 3, nah jadi dia seperti ini nanti ya, dia akan melengkung. Kalau kecil dari 1, x-nya misalnya setengah, x-nya setengah, k-nya 1 berarti 1/1/4, berarti y-nya 4. Jadi mungkin dia seperti ini. Nah, kemudian di sumbu di kuadran lain bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sumbu-sumbunya terlebih dahulu ya. Ini menyatakan bahwa bentuknya ada melengkung. Ini untuk k-nya sama dengan 1. Sekarang bagaimana kalau k-nya 2 gitu ya. Tentu nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini nanti bisa dilihat. Cuma sekarang kemana arah dari
vektor-vektor ini, kemana arah geraknya. Nah, perhatikan pada sumbu-sumbunya. Sekarang pada sumbu X, pada X besar dari 0, kita punya soalnya tadi adalah ya. Nah, ini soal kita dx per dt negatif x, dy per dt sama dengan 2y. Apa yang terjadi jika x-nya besar dari 0? Maka dx per dt-nya, dx per dt menyatakan arahnya nanti. Kalau dia bernilai positif, dx per dt-nya dia ke kanan, bernilai negatif dia ke kiri. Dx per dt-nya sana min x, jadi min dari bilangan positif ya. Min dari bilangan positif sama dengan ya negatif ya, kecil dari 0, berarti dia ke arah kiri nanti. Nah, jadi geraknya ke sini. Kemudian pada saat x-nya kecil dari 0, oke. Pada x kecil dari 0 berarti dx per dt min x sama dengan min dari bilangan negatif sama dengan positif ya. Positif dia akan geraknya ke kanan. Ini ke sini. Ini daerah yang kecil dari 0, x kecil dari 0 pada sumbu x. Kemudian pada sumbu y kalau dia besar dari 0, dy per dt dia ke atas, kalau dy per dt kecil dari 0 dia ke bawah. Nah, sekarang pada y besar dari 0 berarti ini sumbu y positif. Geraknya adalah dy per dt, kembalikan ke soal, sama dengan 2y. Ya, berarti dia sama dengan 2 kali bilangan positif, jadi dia besar dari 0, berarti dia geraknya adalah ke atas. Dan dy per dt pada y kecil dari 0, dy per dt 2 kali 2y sama dengan 2 kali bilangan negatif kecil dari 0, berarti dia geraknya adalah ke bawah. Nah, jadi dari sini nanti kita akan lihat bahwa arahnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk katakan ini untuk K-nya 1, untuk K-nya 2 dia berarti di sini nanti. Untuk K-nya 3 dia seperti ini. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan titik potret fase yang berbentuk saddle point. Sekarang karena kita tahu bahwa pada sistem linear 0,0 itu akan selalu jadi titik equilibrium ya. Titik ini. Nah, sekarang apakah sifat kestabilannya? Kalau kita lihat dari sumbu X dia mendekat, dari sumbu Y dia menjauh ya. Berarti di sini terlihat bahwa lambdanya satunya negatif, satunya positif, maka dia dikatakan tidak stabil ya. Jadi saddle point ini tidak stabil. Ini tergantung pada soal ya. Kadangkala nanti bisa saja dari sumbu X dia menjauh dan dari sumbu Y dia mendekat. Jadi artinya saddle point ini salah satunya dia satu nilai agennya pasti negatif, satunya positif ya. Atau kalau ada 3 mungkin 2 negatif 1 positif, atau 2 positif 1 negatif.